Halo dan apa kabar teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Video pertama di tahun 2025. Sekarang sudah tahun 2025, hari yang kedua, dari tanggal 2. Kita mau apa? Kita mau belajar saja ya. Kita akan belajar elektronik praktis episode yang ke-7. Kita akan belajar tentang audio. Kita mau tahu audio itu peralatannya apa saja. Terus kita juga akan mencoba menganalisa kerusakan dari peralatan audio itu nanti bagaimana dan cara kerjanya bagaimana. Akan kita coba juga untuk perbaikan. Jadi simak terus video ini dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan teknik siden, silahkan bergabung. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Berikan komen-komennya yang menarik tentunya untuk perkembangan dari channel ini. Oke, simak terus. Audio. Saya mencoba mencari tahu arti dari audio itu sendiri apa. Di sini saya menemukan audio adalah suara yang dapat didengar oleh manusia yang berada dalam jangkauan pendengaran manusia. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar tentunya oleh manusia. Jadi audio merupakan sebuah peralatan yang berkaitan dengan suara dan tentunya dibutuhkan untuk kebutuhan manusia karena audio ada dalam batas-batas jangkauan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak pernah lepas dari perangkat audio. Salah satu contohnya kita menggunakan HP. Di HP ini ada perangkat audionya, tentunya ada speakernya, ada mikrofonnya, juga ada bagian yang mengolah audio itu sendiri. Contohnya kita memutar musik seperti ini. Kita mendapatkan sebuah suara, entah itu lagu, entah berita, yang tentunya bisa kita dengar. Tentunya itu berlaku juga pada perangkat-perangkat yang lain. Ketika kita menyetel televisi, kita menyetel radio, kita mendengarkan musik melalui flash disk, melalui Bluetooth, melalui home theater atau apa saja. Bahkan sekarang ini bis pun menggunakan audio seperti telolet itu yang sedang tren. Itu merupakan perangkat audio, dan perangkat audio itu membutuhkan banyak peralatan. Contoh peralatannya diantaranya adalah seperti ini. Speaker bentuknya ada bermacam-macam, ukurannya juga bermacam-macam, juga spesifikasi teknisnya juga bermacam-macam. Bagian lainnya yang melengkapi dari perangkat audio adalah ini, mikrofon. Bentuknya bermacam-macam, salah satunya berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini, kemudian ada pula yang berbentuk seperti ini. Ada juga perlengkapan seperti ini, yaitu jack dan kabel untuk menyalurkan atau mentransmisikan sinyal-sinyal audio. Ada jack Canon, ada HDMI, ada RCA, kemudian ada jack stereo, ada jack seperti ini, jack toa orang biasa menyebut. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perlengkapan audio dilengkapi dengan
MP3 player dan Bluetooth. Contohnya seperti ini, tapi sekarang sudah banyak yang Bluetooth itu bersifat onboard, jadi menjadi satu pada perangkat audio tersebut. Jika saya gambarkan dengan cara yang sangat sederhana, diagram dari sebuah perangkat audio itu seperti ini. Ini speaker, saya gambar dari belakang. Speaker, ini speaker sebagai bagian yang akan menghasilkan suara, jadi mengubah dari sinyal audio dengan amplitudo yang sudah cukup besar, menggetarkan spool dan membran, akan keluar suara. Sinyal audio yang dengan amplitudo yang besar tadi dihasilkan dari power amplifier atau penguat akhirnya. Ini penguat akhir atau power amplifier. Bila perlu ditambahkan sebuah tone control atau equalizer. Selanjutnya, input dari sinyal audio ini dari mana? Input dari sinyal audio bisa berasal dari sinyal radio, jadi TV atau radio, atau bisa juga dari media player. Media player bisa berupa tape recorder atau VCD player, DVD player dan sebagainya, atau bisa juga dari mikrofon, atau dari digital media player, jadi bisa berupa MP3 player atau Bluetooth. Kita berbicara ke speaker. Dari bentuknya, speaker ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti ini, bundar. Kemudian ada yang berbentuk oval. Ini kotak, tapi membran pada speakernya berbentuk oval. Tapi ada juga speaker yang berbentuk seperti ini. Ini berbentuk corong seperti yang digunakan di masjid-masjid. Tapi dari kesemuanya ini prinsipnya adalah sama, menggunakan spool dan membran. Untuk speaker model bundar seperti ini dalam ukuran besar ada beberapa model, salah satunya seperti ini adalah woofer. Sedangkan satu lagi model berupa full ring seperti ini, dibedakan pada bagian pinggir ini. Pinggirnya berbeda, jadi woofer itu untuk diprioritaskan untuk bass dan full ring itu untuk segala frekuensi. Spesifikasi teknik dari sebuah speaker itu berupa ukuran biasanya ditentukan dengan inch, kemudian impedansi, jadi impedansi dengan ukuran ohm, berapa ohm, ada 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm dan sebagainya. Kemudian ukuran watt, kemudian juga ditentukan oleh besarnya magnet. Analisa kerusakan untuk sebuah speaker paling sering itu terjadi kerusakan pada spoolnya. Spool terbakar mengakibatkan spool itu menjadi short atau putus. Untuk mengecek spool itu putus atau tidak, kita biasa menggunakan multitester. Gunakan pada posisi ohm, pada skala kali 1 atau kali 10. Hubungkan pada kedua kutubnya, maka jarum akan bergerak. Jika speaker itu spoolnya tidak putus seperti ini, jarum bergerak. Juga ada suara dari bagian membran, ada suara kresek-kresek. Atau kita bisa menggunakan ini, sebuah batu baterai.
kita hubungkan dan kita dengarkan suara kresek-kresek. Seperti ini dengan batu baterai. Kerusakan lainnya bisa terjadi suara sember atau suara cacat, bisa disebabkan karena spoolnya yang rusak, tidak putus tapi rusak, atau bagian membrannya itu miring, atau terjadi lem-lem yang sudah mengelupas, atau mungkin juga membrannya sobek. Kita ke bagian power amplifier. Umumnya orang mengartikan power amplifier adalah sebuah kotak yang berisi rangkaian elektronik yang rumit dengan banyak transistor, banyak elko yang besar-besar, ada trafo yang besar, ada pendingin, bahkan ada kipas. Sebetulnya power amplifier pun ada yang berukuran kecil, tergantung kebutuhan. Pada mainboard televisi seperti ini ada sebuah power amplifier yang dibentuk menggunakan IC, dua buah IC TDA 2030. Ini Polytron, ini suaranya mantap. Input dari power amplifier ini dari sinyal audio yang dihasilkan dari pengolahan sinyal RF, dipisahkan dari gambar, keluar suara atau audio, dikuatkan dengan power amplifier ini dan masuk ke speaker. Ini juga disebut power amplifier. Pada mainboard TV LED seperti ini juga terdapat power amplifier. Untuk ini power amplifiernya adalah ini menggunakan IC, sedangkan yang ini power amplifiernya adalah ini, berbeda model. Kalau ini menggunakan model kelas D. Ini juga terdapat power amplifier. Ini juga sebuah modul power amplifier. Tentunya ini dengan daya yang lebih besar. Ini biasa digunakan pada speaker-speaker aktif. Ini menggunakan transistor. Kemudian ada yang menggunakan daya yang lebih besar lagi dengan banyak transistor, dengan spek transistor yang berbeda juga. Selanjutnya tone control. Tone control itu berfungsi untuk merubah-rubah nada dari suara yang dihasilkan. Tone control bisa berupa hanya bass dan treble atau grafik equalizer. Contoh dari tone control adalah seperti ini. Ini ada potensio untuk bass dan ada potensio untuk treble. Dengan adanya ini, nada suara yang dihasilkan bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, atau bisa juga berupa equalizer itu seperti ini. Ini adalah equalizer dari kompo Polytron. Dengan seperti ini suara bisa kita rubah-rubah menjadi halus sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tonjolkan frekuensi yang mana, itu bisa kita lakukan. Sebetulnya tone control atau equalizer itu berisi sebuah rangkaian low pass filter atau high pass filter yang akan mengatur frekuensi-frekuensi tertentu sesuai yang kita mau. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya input bisa dari mana saja, misalnya dari TV atau radio. Kita ambil contoh adalah ini sebuah TV tuner. Di sini sinyal televisi diolah, dipisahkan menjadi sinyal video dan audio, dan di sini ada keluar terminal jack audio. Jadi output dari audio ini bisa kita masukkan ke input dari perangkat audio ini jika kita mengambil dari TV atau radio, atau kita menggunakan media player seperti CD player, DVD player, tape recorder,
output dari DVD player ini sudah berupa sinyal audio kiri dan kanan, jadi bisa kita hubungkan ke bagian perangkat audio ini. Kemudian input dari mic kita bisa gunakan mikrofon, tapi dengan ketentuan pada perangkat audio ini sudah ada preamp atau mic atau penguat depan. Kalau tidak ada, kita bisa tambahkan mixer. Justru dengan menggunakan mixer kita bisa mendapatkan input mikrofon yang lebih banyak, bahkan nadanya pun ada pengaturnya. Untuk mic ini cara pengecekannya, mic pada prinsipnya untuk mic dinamik itu seperti speaker. Pengecekannya bisa menggunakan multi tester atau menggunakan baterai seperti ini. Posisikan mic pada kondisi on, kita berikan baterai. Bila terdengar kresek-kresek berarti mic ini bagus. Seperti ini bagus ini. Kalau kita matikan, ini tidak bunyi. Kalau kita hidupkan, ini bunyi kresek-kresek. Ini cara sederhana mengecek mic, termasuk mengecek kabelnya. Tentang pengecekan mic ada pada video saya yang sebelumnya. Ke input digital, dalam hal ini MP3 atau Bluetooth, kita bisa menambahkan alat seperti ini. Ini mempunyai output audio kiri dan kanan, bisa kita hubungkan ke bagian input dari perangkat audio. Dengan menggunakan ini kita bisa menghubungkan HP, dalam hal ini audio, menjadi keluar suara pada perangkat audio kita, atau menggunakan seperti ini Bluetooth sangat kecil. Kalau ini ada MP3 nya juga, ada USB nya, atau yang ini model ini kita ambilkan suplai dari cas HP atau apa, kemudian dengan menggunakan jack stereo 3,5 mili dan outputnya kita hubungkan ke input dari perangkat audio kita. Selanjutnya kita akan belajar ke menganalisa kerusakan dan belajar untuk perbaikan. Saya akan gunakan sampel ini saja, sebuah speaker aktif, modelnya kecil saja, tapi di sini lengkap, ada MP3 player, ada LAN input, ada mic juga, dan tentunya ini speaker aktif kondisi normal. Kita coba analisa kerusakan. Semisal speaker aktif ini mau on, ini on, tapi speaker aktif ini tidak mau keluar suara, diberi input tidak mau keluar suara, diberi flash disk mau baca tapi tidak keluar suara. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama tentunya kita akan mengecek pada bagian speaker ini dulu, apakah speakernya bagus atau tidak. Kita cek speakernya, kita buka speakernya dan kita lepaskan untuk kita cek apakah rusak, putus atau tidak. Caranya seperti tadi, bisa menggunakan multitester atau menggunakan batu baterai seperti ini. Kita hubungkan. Ini ada suara kresek-kresek, berarti speaker tidak putus atau tidak mati. Kondisi speaker oke, kita melangkah ke bagian power amplifier. Kita melangkah ke bagian power amplifier karena speaker oke. Buka rangkaian dan cari di mana posisi power amplifiernya. Di sini rangkaian menjadi satu. Ini kabel speaker saya lepaskan dulu. Ini rangkaiannya seperti ini, menjadi satu. Ada power supply,
ada power amplifier, kemudian termasuk mic dan media player ada menjadi satu di sini. Kita cari komponen dari power amplifier sebelah mana. Kita lihat apakah ada tanda-tanda terbakar, pecah, retak, dan sebagainya. Itu pemeriksaan fisik. Cari juga apakah ada resistor yang dengan tanda-tanda terbakar, atau kemungkinan elko meletus atau gembung. Itu juga pemeriksaan fisik. Di sini power amplifier adalah ini, menggunakan IC TDA 2030. Pastikan tegangan suplai untuk power amplifier masuk, tegangan suplai dari ini power supply. Kemudian lebih lanjut kita bisa ke driver seperti ini, IC 4558 IC op-amp driver untuk audio. Ini juga bisa menjadi penyebab kerusakan. Jika semua beres, diperkirakan amplifier oke, kita melangkah ke depan. Bisa dari volume atau terminal dari jacknya. Itu pemeriksaan sederhana. Kita coba analisa kerusakan untuk speaker aktif ini mati total. Jadi kita hidupkan, tidak ada tanda-tanda menyala sama sekali, baik display atau sedikit suara noise atau apa, tidak ada tanda-tanda hidup. Yang pertama, pastikan dulu kabel AC input ini kabelnya oke dulu. Kemudian pastikan juga switch on off ini dalam kondisi oke. Jika rusak langsung diganti. Kemudian jika keduanya oke, hubungkan bagian kabel AC input dengan perangkat dan ukur tegangan. Pada bagian terminal AC input ini kalau kita ukur harus ada tegangan 220 volt. Jika di sini oke, cari apakah ada fuse. Jika ada fuse, periksa fuse-nya. Jika fuse putus, bisa jadi fuse-nya saja yang putus atau rangkaian dari power supply ini rusak. Misalnya MOSFET atau dioda penyarah. Jika beberapa bagian tadi dalam kondisi oke, kita melangkah ke output dari power supply. Ya, output dari power supply. Pada power supply di sini ini ada batas. Ini adalah bagian dari yang hot atau yang kalau kita pegang itu kita bisa tersengat listrik, dan sini bagian cool atau sekundernya. Ukur output dari power supply yang akan menjadi supply ke IC power amplifier dan IC ini ada media player. Saya contohkan pengukuran output dari power supply. Kita cari groundnya dulu, kemudian kita ukur outputnya. Kita ukur 38 volt. Kemudian output untuk tegangan kecil ini tegangan 5 volt ada. Jadi tegangan dari power supply keluar. Agak berisik ini di luar, hujan di tempat saya ini. Apabila tegangan dari power supply tidak keluar, kita bisa lepaskan dulu beban-bebannya. Jika tetap tidak keluar, bisa jadi power supply-nya yang rusak. Untuk power supply model seperti ini, jika ada pengganti power supply yang sama, kita bisa ganti dengan power supply yang sama. Jika tidak, kita bisa menggantinya dengan power supply menggunakan trafo, atau kita bisa berikan pula power supply eksternal. Jadi melalui ini ada tegangan DC input
tapi ini hanya untuk model ini saja, sebagai contoh saja. Jadi ini tadi belajar elektronik praktis kita sederhana tentang audio. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi bahan untuk menangani hal-hal yang lebih berat lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila teman-teman menyukainya, silahkan tekan like-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komen-komennya. Oke, terima kasih.